Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita absen dulu deh, absen dulu. Ini 180 orang dari mana aja nih? Coba absen. Absen teman-teman. Absen dari mana aja teman-teman nih? Ada yang dari Papua kah? Sebut nama kotanya atau kabupatennya. Dari mana aja teman-teman nih? Absen dulu. Oh, Bandung, U-nya panjang lagi. Bogor, mantap. Aku dari Padang, siap. Jakarta, mantap. Sukabumi, mantap. Ayo absen dulu, absen dulu. Dari mana aja nih? Mojokerto, Medan. Nah, Pak Abdul Qadir Bogor, mantap. Pemalang, sip. Ya, Malaysia, welcome. Ahlan wasahlan. Kalteng, mantap. Brebes, Jawa Tengah, mantap. Cianjur, Indramayu. Bandar Lampung, sip. Medan, jauh-jauh nih yang ikut nih. Gresik, Sidoarjo, Jambi, Jember. Ya, ini jauh-jauh nih yang ikut nih. Jadi kita maksimalkan nih. Kuantan Singingi, Riau. Sumbawa, mantap. Kebumen, Majalengka, mantap. Ya, Ciledug, mantap Ciledug. Ya, Gunawan Jaksel, mantap. Riau, ya, sip. Ya, mudah-mudahan di beberapa kawasan di Indonesia yang terkena bencana cepat selesai. Amin. Oke. Tangerang, Madura, mantap. Ustadz di mana? Saya di Pontianak. Oke teman-teman ya, kita akan mulai saja kajian kita pada malam hari ini. Makasih yang sudah absen ya, mudah-mudahan semuanya aman, damai, sentosa di rumahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan seluruh kawasan yang terkena bencana segera dipulihkan ya dengan secepatnya gitu. Karena ya siapa juga yang mau bencana lama-lama. Oke teman-teman, malam hari ini seperti biasa kita akan belajar tentang semantik ya. Nah untuk teman-teman yang mungkin belum pernah datang ke channel ini ya teman-teman ya. Channel ini mengadakan pembelajaran bahasa Arab. Akun ini mengadakan pembelajaran bahasa Arab. Ya. Apa aja tuh jadwalnya? Nah, lihat teman-teman ya. Jadwal pembelajaran kita. Senin kita belajar Nahwu, Selasa kita belajar Shorof, Rabu hari ini kita belajar semantik. Ya, mungkin teman-teman ada yang baru dengar kata-kata semantik. Apa itu semantik? Semantik adalah mempelajari atau mencari makna dari setiap kata-kata, dari setiap istilah-istilah, dari setiap kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Itu semantik. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Arab ya, untuk memahami Al-Quran fungsinya bukan untuk kita pengen lancar ngomong bahasa Arab, enggak ya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, silakan follow akun Tadabbur Institute, save the day, simpan jadwalnya nih. Kita rutin insya Allah, Senin Nahwu, Selasa Shorof, dan Rabu semantik. Ya mulainya jam 19.30 waktu Indonesia Barat, Teng. Jadi teman-teman jangan coba-coba terlambat, pasti ketinggalan gitu. Pasti ketinggalan gitu ya. Oke, ini jadwal kita teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sibuk ya, nggak sempat belajar di mana-mana, belajar di sini. Lama nggak? Enggak. Paling satu pelajaran 1 jam. Itu udah paling lama itu. Oke. Nah teman-teman, malam hari ini kita akan belajar tentang semantik. Oke. Kita sudah 6 episode ya, pembelajaran kita tentang semantik. Yang pertama kita sudah belajar tentang ummi. Ya, Nabi itu buta huruf atau enggak? Kita bedah kata ummi. Oke. Yang kedua kita sudah belajar sholawat. Ya. Apa sih sebetulnya makna sholawat dalam Al-Quran? Oke. Yang ketiga kita sudah membahas tentang zikir. Ya, apa sih sebetulnya yang Allah maksud tuh dengan kata-kata zikir gitu ya. Kemudian yang keempat kita sudah berbicara tentang apa lagi ya, saya lupa. Tentang kalbu ya. Ada yang kelewat kayaknya tuh. Yang kelima ya malam ini. Tapi kayaknya malam ini semantik 6 deh. Oke. Intinya teman-teman di pelajaran semantik ini kita akan mempelajari tentang kata-kata gitu ya. Makna kata dari Al-Quran yang mungkin selama ini kita pahami keliru. Nah, jadi yang kita pahami keliru. Seperti di pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang kolbu. Kolbun ya. Nah ini kan umat Islam kalau kita ngomongin kolbun artinya apa? Hati gitu ya. Nah kemudian kalau kita buka Quran terjemahan juga ya, kalau kita nemukan istilah fuad ya, ini kan kita pelajari malam hari ini. Kalau kita nemukan istilah fuad dalam Al-Quran, itu pasti teman-teman ya, coba buka Quran terjemahan, yang di depannya ada Quran terjemahan, silahkan buka Quran terjemahan ya, pasti teman-teman akan mendapati maknanya adalah hati juga. Ya, jadi kolbu hati, fuad hati. Nah ini jadi bermasalah. Bermasalah kenapa? Karena bahasa Arab tuh nggak kenal sinonim. Ya, ketika Allah meletakkan dua istilah yang berbeda,
Artinya ada makna yang berbeda di balik itu. Nah, kita kadang-kadang mensinonimkan ini yang kacau ini gitu. Ya. Allah sudah meletakkan dua istilah yang berbeda karena memiliki dua makna yang berbeda, kita sinonimkan. Kan kacau nih. Ya kan? Sama dengan dua istilah di atas ini, kalbu dan fuad. Ya, dengan segala hormat kepada siapapun pentasih terjemahan Kemenak ya. Kalau teman-teman buka Quran terjemahan Kemenak, ya bahkan bukan Kemenak Indonesia ya, coba buka aja buku terjemahan Kemenak Malaysia atau Kemenak Brunei sekalipun ya. Dua kata ini diterjemahkan sama-sama hati. Ya kan? Hati, kolbu hati, fuad hati, sudur hati lagi gitu. Jadi ada 3 kata-kata yang diterjemahkan sama gitu. Nah, di sini kita berpotensi untuk mispersepsi, ya, kita nggak dapat makna yang tepat. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan 3 istilah yang berbeda. Kenapa kau pahami sama gitu? Ya kan? Sekedar examiner ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu examiner dengan examini gitu ya. Itu kan cuma beda 1 huruf aja. Yang satu belakangnya E, yang satu belakangnya R. Tapi ada bedanya gitu. Apalagi yang bedanya jauh kayak gini. Satu kalbun, kolaba, satu fuad, faada, satu sudur, saudaro. Nah, kenapa diartikan sama? Ini masalahnya. Ya, nah di Quran terjemahan populer, ya di Quran terjemahan populer, saya yakin maknanya ini, ya. Semua merujuk kepada hati, perasaan, psikis. Ya, hati, perasaan gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya, kolbu kita sudah bahas, gitu ya, bahwasannya kolbu, ternyata kolbu itu merujuk kepada otak kita, lokus di mana kita bisa berpikir, ya kan? Loh, kok artinya kok digunakan untuk berpikir kolbu? Lah buka aja Quran, ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Kalbu untuk berakal, pakai akal gitu. Ya. Artinya apa? Artinya kalbu bukan jantung, apalagi liver. Ya, nggak bisa itu, 2 benda ini nggak bisa dipakai berpikir. Ya, yakilu, artinya mengikat informasi. Ya mengikat informasi di sini. Gitu. Ya kan? Di surat lainnya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, aku sudah siapkan neraka Jahannam gitu kan untuk jin dan manusia. Ya, untuk siapa? Lahum, mereka mempunyai qulubun, kalbu, la yafqahuna biha. Tidak menggunakan kalbunya untuk memahami. Nah, sekarang memahami ini pakai ini atau pakai ini gitu. Ya kan? Memahami pakai apa kita? Pakai dengkul, ya. Pakai ini, pakai jantung kita memahami, kan enggak. Ya. Nah, itu fungsi-fungsi yang Allah jelaskan dengan ayat secara eksplisit. Ya. Yang terakhir yatadabbarun. Ya kan? Afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Orang yang nggak mau tadabur, kalbunya ketutup. Ya. Nah, ini yang dimaksud kalbu mana gitu. Ya kan? Apakah jantungnya ketutup? Fi qulubihim marad. Ya. Dalam jantungnya ada sakit, itu sakit jantung dia. Atau livernya sakit, gangguan fungsi pankreas apa gitu. Nah, ini jadi kacau kita memahami ayat-ayat ini. Ya. Kenapa kita tidak tunduk saja kepada penggunaan kata itu dalam Al-Qur'an? Allah mengatakan kalbu untuk yafqahun, yaqilun, yatadabbarun. Kenapa nggak mau ikut gitu loh Tuhan ngomong nih? Ya kan? Giliran ada kajian-kajian yang betulin kayak gini nih, kayak saya ini. Dicurigai. Ayat-ayat udah ditampilin, ini loh ayatnya. Ya. Ini loh surat Al-A'raf ayat 179, lihat kalbu untuk yafqahun. Dicurigai, apa gak gila gitu umat Islam. Karena mental taklidnya tuh kuat banget kita tuh. Ya. Bertahun-tahun kita cuma taklid, ikut. Salah gitu kan. Udah salah dikasih tahu, enggak mungkin lu yang benar, ini pasti yang benar. Jadi kayak orang mabuk kita gitu, ya kan? Nah, itulah kalbu tertutup ya, itu kayak gitu itu.
dikasih tahu, dikasih bukti, dikasih ayat, dikasih argumentasi sesuai kaidah bahasa Arab, sesuai penggunaan dalam Al-Quran, masih nggak mau. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ikut live malam hari ini tidak seperti itu, gitu ya. Mudah-mudahan. Gitu. Makanya di sini Tuhan menuntut kita untuk berpikir, gitu. Jangan kau ikut aja, nggak mau mikir gitu. Ya. Nah, saya insya Allah mengajak teman-teman semua untuk berpikir. Oke? Nah, malam hari ini kita akan berpikir tentang makna kata fuad. Oke? Kemarin kan kalbu sudah ya. Kalbu itu kita bisa katakan lokusnya ada pada otak, fungsinya adalah daya pikir. Tuh, kemana itu? Ya. Lokusnya ada pada otak, fungsinya adalah daya pikir. Oke? Terlalu ini. Daya pikir. Ya. Itu kalbu kemarin tuh ya. Otak, fungsinya daya pikir. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari fuad ini maknanya apa. Alright. Nggak mungkin semuanya dimaknai hati atau perasaan gitu. Enggak lah. Beda. Oke. Nah, prinsip kita dalam pembahasan kita tentunya bahasa Arab itu beda kata, beda makna. Artinya Allah itu nggak kenal syirik kata-kata. Dua kata yang berbeda nggak mungkin mempunyai dua arti makna yang sama persis, nggak mungkin. Pasti ada bedanya. Oke, itulah keunikan bahasa Arab. Oke, itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencari semantik fuad. Ya, apa makna fuad secara semantik? Oke, baik semantik leksikal ataupun semantik kontekstual. Nah, teman-teman, kata fuad dalam Al-Quran tulisannya kayak gini ya. Fuadun, ya, hamzahnya panjang. Kemudian dia punya bentuk jamak. Ya. Bentuk jamaknya adalah afidatun. Ya, jadi kalau fuad adalah singular, sedangkan afidatun adalah plural. Oke, jadi kalau teman-teman lihat kata fuad dengan afidah itu ya sama-sama aja artinya. Bedanya cuma satu singular, satu plural. Sama juga ketika teman-teman menemukan kata sholat dengan sholawat. Ya, artinya sama-sama aja gitu. Karena bedanya cuma sholat itu singular, ya, sholawat itu plural gitu. Ya. Secara bahasa, secara leksikal. Oke? Oke, ini ya, dua kata ini ya. Jadi kalau teman-teman nemu di Al-Quran ada kata-kata fuad atau afidah, itu adalah bentuk jamaknya. Oke? Nah, sekarang vokal dasarnya, oke, aslul maddahnya, itu 3 huruf, yaitu fa, hamzah, dal. Ini vokal dasar kata fuad. Ya, fa, hamzah, dal. Keep in mind nih, ya. Ini apa namanya? Aslul maddah ya. Ini aslul maddah. Maddah. Ya, aslul maddah atau vokal dasar atau akar kata. Ya. Nah, teman-teman, dalam bahasa Arab itu setiap akar kata punya makna tersendiri. Ya. Nah, ketika kita ingin mencari makna satu kata, ya, lebih bagus kita mulai dari aslul maddah ini. Ya, karena kata apapun yang lahir nantinya dari aslul maddah itu mempunyai relevansi makna dengan makna dasar. Oke? Tidak mungkin ada kata turunan yang tidak mempunyai relevansi makna dengan aslul maddah. Tidak mempunyai hubungan makna dengan aslul maddah. Nggak mungkin. Semua pasti punya. Nah, kita kadang-kadang ya memberikan definisi terhadap satu kata. Lari dari makna dasarnya. Ini nih kebiasaannya nih. Ya, itu kebiasaan kita. Ya. Kolbun, kolaba berbolak-balik. Kalau kolbun oke lah, masih ada kaitannya yang bisa kita cocoklogikan. Walaupun cocoklogi itu loh ya, nggak ilmiah itu. Oke, tidak sesuai semantiknya. Ya kan? Contoh yang paling gila itu apa ya? Takwa. Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Apa sih yang teman-teman pahami tentang takwa itu? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya, apa makna takwa? Ayo tulis.
Ayo tulis di kolom komentar. Coba teman-teman, apa makna takwa? Disiplin, hati-hati, takut, pasrah. Tuh, bayangin aja, dari 4 komentar pertama nggak ada yang sama. Ya, disiplin, hati-hati, takut, pasrah. Tuh. Jadi sebetulnya kita tuh nggak paham apa itu takwa gitu. Buktinya apa? Persepsinya beda-beda. 4 komentar pertama persepsinya berbeda tentang takwa. Ya kan? Ini loh permasalahan kita tuh dalam memahami Al-Quran tuh ini gitu. Ya kan? Kenapa? Ya karena kita cuma ikut kata ulama gitu. Kita nggak mau mikir, oh takwa ini apa ya? Akar katanya apa ya? Ada yang tahu akar katanya takwa itu apa? Coba jawab di kolom komentar. Ada yang tahu nggak aslul maddah dari kata takwa itu apa? Coba jawab di kolom komentar. Apa aslul maddah dari kata takwa? Coba. Aslul maddahnya apa? Wakoya. Oke? Wakoya ya, benar ya? Wakoya ya. Nah sekarang tulis di kolom komentar. Makna wakoya apa? Ayo. Tulis di kolom komentar. Makna kata wakoyaki itu apa? Apa? Ayo, jawab. Wakoyaki itu apa? Artinya? Nah, kalau wakoyaki udah mulai ada kesamaan tuh kita, ya. Melindungi diri, menjaga diri, ya kan? Makanya saya bilang, sesat di tengah, balik ke aslul maddah. Ya tuh, kalau saya tanya wakoyaki itu, ya kan? Hampir semuanya menjawab melindungi diri, menjaga diri. Ah. Jadi takwa maknanya ya pasti punya relevan dengan makna dasar wakoyaki gitu. Kalau dimaknai aneh-aneh, ya keluar dari makna apa tadi? Melindungi diri atau menjaga diri, ya melindungi atau menjaga atau menyelamatkan gitu ya. Itu pasti salah itu definisinya. Biarpun yang ngomong itu ulama gitu. Ya, itu pasti salah definisinya. Kalau definisi yang dibangun keluar dari makna dasar ini, pasti salah gitu. Ya. Itulah pentingnya kita ya, sesat di jalan kembali ke aslul maddah gitu. Ya. Jadi pengetahuan tentang aslul maddah ini bukan pengetahuan ecek-ecek. Ya. Kami yang dulu lulusan Gontor, kita boleh nyebutkan aslul maddah 1000 kata kita bisa. Ya. Tetapi untuk mencari makna dasar belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Termasuk faada ini. Ayo. Kalau nggak saya kasih bocoran di sini, kira-kira teman-teman tahu nggak faada artinya apa gitu? Kira-kira kalau nggak saya kasih bocoran di sini, teman-teman tahu nggak faada itu akar katanya apa? Jujur aja, ayo. Jujur aja, faada. Tahu nggak teman-teman makna dasarnya? Kalau nggak saya kasih bocoran di sini. Tahu nggak? Coba jujur. Tahu nggak teman-teman ya makna kata faada? Kalau nggak saya kasih bocoran di sini. Tahu nggak? Tuh nggak ada yang jawab. Ya, nggak ada yang mau jujur. Ya. Nah ini loh kita itu kekurangan pembelajaran semantik ya di majelis-majelis kita, di kelas-kelas bahasa Arab kita untuk memahami kata. Gitu. Ya kan? Bukan fawad. Fawad itu waw, ini hamzah, faada. Fuad itu hamzah, bukan waw. Ya. Nah, kata faada, teman-teman, ya, artinya adalah memberikan rangsangan. Ya, apapun, stimulus. Ya, itu makna kata faada. Makna dasar, makna paling basic dari kata faada itu. Makanya bentuknya bisa macam-macam. Gitu. Oke? Contoh apa? Manggang roti. Itu bisa kita sebut fa'adal khubas gitu. Ya karena kita memberikan rangsangan panas kepada roti. Gitu. Ya. Nah ini makna dasarnya. Memberikan rangsangan, memberikan stimulus. Oke? Itu makna dasar dari kata fa'ada. Nah sekarang, oke. Setelah kita tahu nih makna dasarnya apa, ya.
cari dong penggunaannya dalam Al-Quran. Gitu. Cari mana kata tuh metodenya gitu. Ya jangan menurut Syekh ini, tar dulu. Itu kata orang. Cari dulu dong. Gimana Tuhan, ya Tuhan kita, Tuhan 178 orang ini, ya menggunakan kata itu. Karena kepentingan kita belajar Arab nih memahami wahyu Tuhan. Ya, kalau wahyu bukan bahasa Arab, kayaknya saya nggak belajar bahasa Arab lah. Ya, kita nih belajar bahasa Arab tujuannya untuk memahami wahyu Tuhan. Oke? Oleh sebab itu, ketika Allah ngomong, ya, carilah maksudnya di ayat-ayat lain. Bagaimana Allah menggunakan kata ini. Jangan menurut itu. Emang dia yang nurunin Quran? Allah yang nurunin Quran. Oke, kita cari penggunaannya dalam ayat. Gitu, teman-teman ya. Oh, yang kritis-kritis itu, sok-sok kritis di komennya, gitu caranya, gitu loh. Jadi, kalau mau dengerin apa kata Tuhan, dengerin secara utuh. Ya. Jangan Tuhan baru nyeletuk satu kata, tanya orang. Tadi Tuhan ngomong ini maksudnya apa ya? Ya mana tahu dia gitu. Ngomong Tuhan gitu. Oke, sekarang kita lihat penggunaannya dalam ayat. Di surat Al-Isra ayat 36 ya. Allah berfirman apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Oke. Nah, di sini di ayat ini kita melihat ya nuansa-nuansa atau roman-roman ya intelektual gitu. Roman-roman kesadaran ya. Di mana Allah berfirman, "Jangan kau ikut apa yang kau tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya." Ya. Tadi itu yang ngikut-ngikut Syekh itu emang kenal Syekhnya siapa? Berguru di mana? Tahu. Ya sehebat apa dia? Tahu emang. Pernah kenal. Nah, kita jangan segitunya gitu loh. Kalau ngikutin orang itu, ya. Karena kita cuma dengar dari kata orang, ya Allah. Ininya habis lagi. Ya. Karena kita cuma dengar dari kata orang, kita sok tahu gitu loh. Nah, ini pesan Allah ini nih. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikut sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Oke? Inna sam'a. Oke? Ada kata-kata sama di sini, ya. Artinya apa? Pendengaran. Oke? Wal basor artinya penglihatan. Ya. Wal fuad. Oke? Dan fuad. Ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Pendengaran, penglihatan, dan fuad kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dengan pengetahuan kita. Oke? Nah, sekarang kita bisa lihat dalam ayat ini ya. Ya, kita bisa lihat dalam ayat ini Allah menggunakan kata fuad. Oke? Digandengkan dengan sama dan basor. Ya. Bahkan di ayat-ayat lainnya ya ada juga. Jadi ayat yang menggandengkan fuad dengan sama dan basor ini nggak cuma di ayat ini. Di ayat lainnya ada juga. Oke? Nggak cuma di surat Al-Isra ayat 36 ini. Kalau teman-teman cari ada. Ya. Inna sam'a wal basor wal fuad. Oke? Ya. Oke, sebelum kita kepada definisi fuad dulu, ya kan? Intinya yang berkaitan dengan rangsangan, yang berkaitan dengan stimulus. Tadi ya makna dasarnya ya. Oke. Nah, dalam ayat ini fuad digandingkan dengan penglihatan dan pendengaran. Oke, bukan hanya di ayat ini, di berbagai ayat juga banyak gitu ya. Silakan aja teman-teman cari aja keywordnya fuad atau afidah. Pasti ada beberapa ayat yang Allah gandengkan dengan penglihatan dan pendengaran. Oke. Nah, dari sini teman-teman sudah mulai ini ya, sudah mulai dapat gambaran ya. Kenapa fuad yang mana dasarnya memberikan rangsangan tadi ya digaitkan dengan penglihatan dan pendengaran. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas lagi penggunaannya di surat Al-Furqan ayat 32. Oke, di surat Al-Furqan ayat 32. Disinilah ya, mungkin kita akan mendapatkan makna yang lebih jelas lagi tentang fuad. Oke, jadi sama sekali nggak ngomongin hati. Ya,
Apa firman Allah di surat Al-Furqan ayat 32? Wa qalal ladzina kafaru, dan orang-orang kafir bersabda, ya berkata, laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidan. Ya, kenapa Al-Qur'an enggak turun sekaligus kelumbruk aja dari langit gitu. Ya, sekaligus jebret 30 juz selesai. Ya, why? Ya. Kemudian kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Yang demikian itu dilakukan ya agar apa? Agar fuadnya Nabi Muhammad lebih apa tuh? Lebih kuat menerimanya, gitu lah. Ya kan? Agar fuadnya Nabi Muhammad ya, itu lebih kuat menerimanya. Jadi Allah turunkan pelan-pelan. Ya, kadang 10 ayat, ya kan? Kadang surat-surat pendek. Ya. Wahyu pertama cuma 5 ayat. Gitu udah. Biar apa? Biar fuadnya kuat menerimanya. Kalau Quran diturunkan langsung kelumbruk 30 juz, fuadnya Nabi Muhammad kalang kabut. Ya. Pasti kalang kabut. Makanya diturunkan pelan-pelan. 23 tahun. Ya. Sama seperti kita kuliah lah. Kalau semua mata kuliah dikelumbrukin di semester 1, apa nggak gila kita? Ya. Kuliah kedokteran sampai spesialis. Ya. Nah, coba materi itu dikasih semuanya di semester 1, brok tuh, makan tuh. Ya. Pasti kacau gitu. Atau SD dari kelas 1 sampai kelas 6, materinya tumpuk semua kasih kelas 1. Nih, kau sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, ini materimu, makan tuh. Pasti susah dia, fuadnya susah menerima. Gitu. Oke. Nah, ini Allah menggunakan kata fuad juga di sini. Oke. Terkait dengan turunnya Al-Qur'an yang pelan-pelan, nggak langsung kelumbruk 30 juz. Alright? Al-Qur'an diturunkan tidak sekaligus agar fuad Nabi kuat menerimanya. Sabit, ya. Kuat menerima. Oke. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, ya. Lihat di ayat selanjutnya ya. Lihat di ayat selanjutnya. Ini jauh lebih jelas lagi bedanya fuad sama kalbu. Lihat sini, woi. Lihat sini. Ya, lihat sini. Ya, suratnya Al-Qasas ayat 10, ya. Kalau ada kemenak kasih tahu. Ya. Di sini Allah menyebutkan dua-duanya, fuad dan kalbu Allah sebutkan. Ya, makanya kalau nggak dibedakan tuh kacau. Ya. Fuad disebutkan, kalbu disebutkan. Lihat. Oke. Apa ayatnya? Wa asbaha fuadu ummi Musa farighon. Fuadnya ibu Musa kosong. Ya. Fuadnya ibu Musa kosong. Apa ini? Konteksnya apa? Konteksnya ketika Allah menyuruh ibu Musa untuk menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil yang mengarah ke istana Fir'aun. Oke? Karena ketika itu kan Fir'aun memburu setiap bayi laki-laki yang lahir dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena salah satu penyihirnya meramalkan bahwasannya anak ini akan menjadi ancaman bagi Fir'aun di kemudian hari. Oke? Oleh sebab itu Allah mewahyukan kepada ibu Musa agar menghanyutkan bayi Nabi Musa ke sungai Nil yang berakhir nanti ke istana. Sudah lepas Musa ya dihanyutkan di sungai, ya, baru ibu Musa sadar, loh ternyata ya Musa ini hanyut ke arah istana Fir'aun. Waduh kacau ini, ya kan? Nah di sini fuad ibu Musa kosong. Oke? Nah nanti kita akan simpulkan fuad itu apa sebetulnya. Oke? In kanat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dia nggak bisa ngelihat apa yang terjadi. Kalau kami tidak perkuat kalbunya, nah itu. Ya.
dia nggak bakal percaya apa yang terjadi. Tapi kami perkuat kalbunya. Gitu. Ya, dua istilah yang berbeda ya. Oke, dalam satu ayat. Jadi nggak mungkin artinya sama. Gitu. Ya kan? Nggak mungkin artinya sama. Satu Allah sebut fuad, yang satu Allah sebut kalbu. Oke? Jadi dalam ayat ini kita melihat ya, fuad ibu Musa kosong ketika Musa dihanyutkan ke istana Firaun. Ya, kemudian kalbunya diperkuat sama Allah. Oke? Cukup rasanya 3 ayat ini untuk memahami apa itu fuad, apa itu kalbu. Ya, kalau kalbu kan udah jelas ya. Ya, dari ketiga ayat ini sebetulnya cukup sekali kita memahami apa itu fuad. Ya, pertama fuad dikaitkan dengan penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, ya Al-Quran diturunkan pelan-pelan agar fuad Nabi kuat menerimanya. Oke. Yang ketiga, fuad ibu Musa kosong, kemudian kalbunya diperkuat Allah. Oke. Jadi kalau kita di awal berbicara, ya kalbu itu lokusnya ada di otak dan fungsinya adalah sebagai daya pikir, ya maka ya fuad ya berdasarkan semantiknya, berdasarkan penggunaannya dalam ayat. Oke, rangkumannya adalah pertama makna dasar fuad adalah memberikan rangsangan, ya atau kita bisa katakan ya sesuatu yang bersifat stimulan. Oke, kemudian fuad erat kaitannya dengan pendengaran dan penglihatan. Oke, nah fuad menentukan daya tangkap akan sebuah informasi. Ya, jadi kualitas kita menangkap informasi itu ditentukan oleh fuad. Oke, kemudian yang terakhir fuad jelas dibedakan dengan kolbu tadi di ayat terakhir. Oke ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, apa itu fuad ya? Ini kenapa nggak bisa lanjut nih? Woi. Oke, kayaknya bisa kelihatan nih. Ini kenapa nggak bisa lanjut? Taruh teman-teman. Ganti dulu. iPad-nya ngambek. Oke. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya fuad adalah perangkat bernalar, ya, yang menentukan daya tangkap terhadap sebuah rangsangan. Ini namanya fuad. Ya, bukan hati, lagi-lagi, woi, sadar woi, bukan hati. Ya, fuad hati, kolbu hati, kagak ada. Ya, Allah tidak menggunakan kata-kata itu dalam Al-Quran dengan makna hati. Ya, coba lihat baik-baik dong. Oke, jadi fuad itu ya perangkat bernalar yang menentukan daya tangkap terhadap sebuah rangsangan. Oke, dalam hewan kita bisa sebut itu sebagai insting. Ini pada hewan atau bahasa hewannya mungkin gorizah. Gorizah ya. Pada hewan ini gorizah. Bagaimana dia merespon ya, menangkap sebuah informasi ya kan di awal sebelum dia berpikir lebih dalam. Gitu. Nah, kalau pada manusia tentu berbeda dengan gorizahnya pada hewan. Makanya istilahnya disendirikan yaitu fuad. Ya, karena biar bagaimanapun, insting manusia itu nggak bisa lepas dari daya berpikir dia. Gitu loh. Ya. Jadi, apa beda dia dengan kalbu? Ya, fuad itu adalah daya tangkapnya, sedangkan kolbu adalah daya pikirnya. Ini perbedaannya. Dengan apa kita menangkap informasi? Ya dengan mata, dengan pendengaran kita. Gitu kan. Makanya seringkali dalam Al-Quran fuad digandengkan dengan sama basor. Ya. Setelah masuk ke fuad, barulah nanti kalbu kita mencerna, memilah dan memilih, membolak-balikan bagaimana kita harus bersikap. Ya kan? Nah, kedua-duanya ini lokusnya balik-balik lagi di otak. Bukan di pankreas.
Ya, apalagi di jantung nggak ada. Ya. Ini udah dibuktikan loh, secara ayat udah, secara bahasa udah, semuanya sinkron, relevan. Kalau ada yang nggak terima, ya fi qulubihim marad. Ya. Di otaknya tuh ada penyakit itu, nggak bisa dia mencerna informasi. Ya. Nggak bisa dia membolak-balikan informasi. Oke? Jadi inilah perbedaan fuad dengan kolbu. Fuad itu daya tangkap, kolbu daya pikir. Oke? Sama seperti Ibu Musa tadi. Ketika Nabi Musa dihanyutkan ke sungai, ya secara fuad ya dia hanya melihat apa yang dia lihat gitu. Akhirnya kalut dia. Aduh, piye iki? Anakku masuk istana Firaun. Nanti dibunuh kayaknya sama Firaun. Kenapa? Karena kalbunya nggak main. Nah kalau kalbunya main, ya kan, di situ tuh lagi mandi tuh, permaisurinya Firaun, ya kan, kemudian diambil sama permaisurinya Firaun. Nah itu udah kerjaan kolbu itu, ya, udah kerjaan kolbu, udah daya pikir itu. Tetapi secara fuadi, ya memang dia kacau karena dia hanya melihat apa yang terjadi, dia tidak memikirkan apa yang terjadi. Oke. Nah, jadi makna kolbu, makna fuad, ya dua-duanya ada di dalam otak kita. Yang satu daya tangkap, yang satu daya pikir. Ya, seperti itu. Semuanya dua-duanya lokusnya di otak, nggak ada. Ya. Kalau teman-teman bilang, ya, oh enggak, kita berpikir pakai jantung, apa nggak diketawain teman-teman sama anak-anak satu SMP yang belajar biologi. Ya. Oh enggak. Kita tuh berpikir pakai hati. Nah, mampus lah kita. Coba gimana? Apa maksudnya gitu berpikir pakai hati itu apa maksudnya? Pikir pakai otak nih, pakai lokus otak nih. Yang menentukan kita kasihan atau nggak kasihan ini otak kita. Di sinilah ada kecerdasan emosional, di sinilah ada kecerdasan intelektual gitu loh. Bahkan terakhir ya, kata-kata terakhir yang belum kita bahas mungkin ya. Kita langsung bahas singkat saja ya. Sudur ya. Di mana lokusnya sudur? Otak juga. Otak inilah yang mempengaruhi bagaimana jantung kita, ya sehingga kita debar-debar atau enggak. Ya, ya sudur, kecerdasan emosional gitu. Adanya di mana? Di otak juga gitu. Dan umat Islam jangan ketinggalan zaman. Kalau kalian masih meyakini kita berpikir pakai jantung, ya, kalian itu masih sama saja dengan era Firaun. Ya, era Firaun semua masih meyakini kita berpikir pakai jantung. Ya. Jadi kalian umat Islam ya yang masih merasa kita berpikir pakai jantung, apalagi hati, liver, pankreas gitu. Kalian tuh masyarakat primitif, nggak ngerti ilmu pengetahuan, ya, nggak maju-maju, ya jumut. Fi qulubihim marad. Ya. Nah, ini makna fuad. Oke? Simple kan? Setengah jam selesai. Oke? Ya. Balik lagi ya. Ini kata Quran, bukan kata saya. Ya. Haters. Ini kata Quran, bukan kata saya. Ya, kalau junjunganmu bilang berlainan dengan Al-Quran, ya terserah kamu. Mau ikut junjunganmu apa mau ikut Quran. Gitu aja. Loh, kamu kira junjungan aku nggak ikut Quran? Lah buktinya salah. Ya kan? Buktinya salah. Terus ikut mana? Gitu loh. Ya, baik sengaja ataupun tidak disengaja loh. Ya. Jangan nuduh saya, berarti antum mengklaim ulama ini tuh salah dengan sengaja. Enggak. Bisa sengaja, bisa enggak dia. Cuman kau ini loh yang jadi pengikut nih kok nggak mau berpikir tuh kenapa gitu. Loh, mereka aja berpikir, ya. Pengikutnya nggak mau berpikir, jumut, sumun, bukmun, fahum, layar, jiun. Ya. Oke. Itu aja teman-teman pembahasan kita pada malam hari ini tentang fuad. Karena memang tidak banyak yang bisa kita bahas tentang fuad. Gitu ya. Nah, ya sederhana sih sebetulnya. Pakai makna leksikal pun sebetulnya selesai itu ya. Hubungannya sama rangsangan, stimulan. Gitu ya. Oke. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang
Ruh. Wah. Setuju nggak? Setuju nggak? Jawab di kolom komentar. Setuju nggak? Minggu depan kita akan bahas tentang ruh. Setuju nggak teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Setuju atau tidak? Kalau nggak setuju, nggak jadi. Jadi wajib setuju. Setuju ya teman-teman ya? Nanti kita cari kebenarannya. Selama ini orang mati ruhnya keluar. Oke. Ya, kita cari kebenarannya minggu depan. Orang yang tahlilan, tsumma ila ruhi, kita cari kebenarannya minggu depan. Oke? Stay tune minggu depan. Yang belum follow. Ya. Arwah gentayangan, kita cari kebenarannya minggu depan. Oke? Orang yang mati keluar ruhnya, ya itu sudah menjadi akidah mati kita. Ya sampai detik ini kita cari kebenarannya minggu depan. Jadi follow ya. Jangan lupa jadwalnya hari Rabu jam 19.30 waktu Indonesia Barat tepat tank. Nggak ada ngaret-ngaret. Oke, itu aja teman-teman. Makasih banyak yang sudah menyimak dari tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Bagi yang terima ya alhamdulillah, nggak terima ya saya nggak bisa maksa gitu kan. Saya cuma bisa nyampaikan ini loh versi Al-Quran gitu loh ya. Kalau nggak mau ikut Quran nggak apa. Tuhan pun nggak maksa. La ikraha fiddin. Loh kenapa nggak boleh maksa? Ya kalau kita maksa kita yang susah sendiri. Makanya Pak Quraish Shihab tuh nggak pernah maksa Najwa Shihab pakai jilbab. Kalau dia maksa dia susah sendiri. Terserah Najwa aja. Oke, itu aja teman-teman. Makasih yang sudah menyimak pada malam hari ini. Jumpa lagi insya Allah di minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, baik kepada followers ataupun haters ya. Dengan haters pun sebetulnya saya cinta, cuman ya kalian berpikirlah gitu. Minimal jadi pertimbangan lah gitu ya. Jangan tolak mentah-mentah, siapa kau? Ya, kau itu bukan siapa-siapa kau. Ya kalau kita berbicara subjektif kacau lah gitu ya. Kita kan pengen berbicara objektif. Apa kata Tuhan? Apa kata bahasa Arab yang benar gitu loh. Ya biar kita tuh menemukan makna Al-Quran tuh yang benar gitu. Udah, banyakan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.